Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau mulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama dulu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah selesai. Ya, semuanya Ibu mau absen dulu kedatangannya masing-masing ya. Ada yang tidak masuk? Lengkap. Ya, alhamdulillah semua sehat ya berarti ya. Alhamdulillah. Sudah kita semua berdiri sekalian kita tepuk semangat dan cek kelengkapan seragam masing-masing. Semuanya. Ayo Mbak yang belakang. Oh ya udah. Mari kita tepuk semangat dulu. Pertama-tama Ibu ajarin ya. Tepuk semangat. 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 Udah bisa semuanya? Iya ya. Ya bareng-bareng ya. Tepuk semangat. 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 Ya. Seragamnya diperhatikan sudah rapi semuanya ya. Oke, berhubung kita udah memasuki di bangku madrasah aliyah kelas 12, kita sudah masuk di golongan usia yang dikategorikan dewasa ya anak-anak. Tolong diperhatikan dulu. Nah, jadi kita bisa menggolongkan mana hak yang benar, mana yang batil seperti itu. Termasuk bab yang akan kita pelajari pada pelajaran hari ini, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Di mana lingkungan ini bukan suatu objek yang bisa kita eksploitasi, yang bisa kita ambil semuanya habis-habisan. Entah itu dari kekayaan laut, kekayaan yang ada di bumi. Nah, tetapi lingkungan ini sebagai suatu hal yang harus kita manfaatkan kita dengan tanggung jawab. Apalagi kita sebagai manusia, yakni sebagai khalifah fil ardh. Pintar sekali. Ini di sini Ibu sudah membuat PPT beberapa slide, nanti kalian perhatikan ataupun ada yang penting bisa kalian tulis, kalian catat, di mana itu menjadi sebuah wawasan nantinya untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu buat pada refleksi terakhir nanti di kelas. Oke? Yang sebelum Ibu masuki tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup sehari-hari. Nah, Ibu mau jelasin dulu apa itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita semua mampu melafalkan ayat Al-Quran nanti maupun hadisnya dengan bacaan tajwidnya ya yang benar, maupun itu hukum mau guna bila gunanya seperti itu. Nanti kita baca bersama-sama. Kemudian menerapkan sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana kita menjadi manusia yang baik. Kemudian yang terakhir, memahami makna dari ayat itu sendiri. Kalau kita belum paham, bagaimana kita bisa mengamalkan? Iya tidak? Iya. Itu kurang lebihnya tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang kedua nih, sebelum memasuki pembelajaran yang lebih lanjut lagi, Ibu mau bertanya. Mari kita mengamati sebentar tentang dua gambar yang ada di PowerPoint tersebut. Siapa yang bisa menganalisis gambar pertama ini tentang apa? Pindahan alam. Ya, betul sekali. Kalau yang di kedua ini tentang gambar apa ya? Kebanjiran. Iya betul, kebanjiran. Siapa yang tahu kebanjiran itu asalnya atau penyebabnya gimana nih? Membuang sampah sembarangan. Selain membuang sampah, yang kedua Tebang pohon. penebangan pohon liar, betul sekali. Jadi seperti ini ya anak-anak, teman-teman yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, bahwasannya gambar yang pertama maupun gambar yang kedua ini itu pada tempat yang sama, ada di Jawa Barat tempatnya. Nah, ini bedanya pada tahun 2009 dan kalau ini 2019. Jadi ada selisih 10 tahun pada tempat yang sama. Ini di Indonesia, di tempat sekitar kita, bahwasannya bisa kalian lihat sendiri ini banjir dan ini masih bisa dijadikan tempat wisata seperti itu. Jadi bahwasannya kerusakan lingkungan ini kita ketahui dari akibat ulah manusia itu sendiri. Jadi Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita tidak membuat ulah seperti itu. Jadi yang pertama ini di tempat wisata itu masih dijadikan wisata, belum ada tempat buat pemukiman warga. Jadi gambar yang kedua ini pemukimannya sudah padat, ya tidak. Nah, kemudian pohon-pohonnya sudah tidak ada lagi, seperti itu masih banyak terasering. Nah, di sini sudah tidak ada. Tinggal hanya pohon-pohon pisang milik warga itu sendiri. Kemudian kita lanjut. Sebagai muslim dan muslimin dan muslimat yang hidup bahkan sudah masuk di usia dewasa, kita harus tahu Allah ini memerintahkan melalui apa saja. Yang pertama ada Al-Qurannya sendiri. Ini Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ibu bacakan, nanti kita baca ulang sama-sama ya. Iya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Udah bisa ya? Kita lanjut baca bersama-sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sebentar, Ibu mau tunjukkan atau kita gambarkan sebentar tentang hukum yang ada di ayat ini ya, teman-teman. Kalau nun tasdid ini namanya apa ya? Apa? Bisa Mbak Gina disebutkan? Guna. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman tadi, anak-anak tadi, kalau ada mim sukun bertemu ba, ini harus bibirnya itu ada jeda sebentar ya. Namanya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Ya, jadi bacanya tuh diuji mbak lagi ya, ada jedanya sebentar. Nah, ini berarti perlu menjadi perhatian buat kita. Kalau kecil kita hafal, belum tentu masih pas udah dewasa kita masih hafal seperti itu. Jadi harus dipahami. Siapa yang mau membaca arti dari Quran surat Ar-Rum ayat 41? Saya, iya boleh. Ayo Mbak, bacakan ya artinya. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Betul. Nah, sesuai tujuan pembelajaran tadi nih, ada yang tahu nggak apa makna atau pesan yang ingin disampaikan dari Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini? Sebutkan poin 2 atau 1 juga tidak apa-apa. Jangan berkerusakan. Ya, fasad fil barri wal bahri ya. Kemudian apa lagi, Mbak? Udah. Kalau berkerusakan bakal menanggung akibatnya sendiri. Ya, seperti tadi ya, banjir yang ada di Jawa Barat. Betul sekali. Kemudian ini, bahasanya jangan larangan merusak bumi, dan yang kedua ini bumi menjadi amanat sebagai untuk kita yang menjadi khalifah di bumi ini, seperti itu. Larangan merusak bumi bisa kita sebutkan apa aja nih? Misal tadi yang di awal, selain membuang sampah sembarangan, perbangan hutan, apalagi nih? Sekarang kan pemerintah malah makin ugal-ugalan gitu ya. Jangan terlalu jelas ya. Lanjut nih. Nah, penyebab kerusakannya ada buang sampah, perbangan hutan liar, kemudian pencemaran lingkungan. Kalau di laut ada yang tahu? Misal kita nggak sabar lagi mancing, dapat ikan cuma satu, kita diapain? Bomnya itu namanya apa ya Mbak? Dipukat harimau atau dipukat biar langsung dapat banyak ikannya, seperti itu. Kemudian perbangan hutan yang pohon-pohonnya gede ini dijual, daya jualnya tinggi. Uangnya bukan dapat ke rakyat tapi dibuat pengembalian. Sebagai masyarakat ataupun warga umat manusia yang muslimin maupun muslimat, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya atau beberapa ada 3 nih, hemat air. Kemudian yang kedua reboisasi. Ada yang tahu reboisasi itu apa? Iya, iya betul. Menghijaukan kembali lahan yang sudah kering, gersang, nggak ada pohonnya lagi. Atau kita sebut gerakan go green ya. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan sampah. Ada yang tahu jenis-jenis sampah itu apa aja? Organik, Satu lagi, ya udah kita golongkan dengan non organik dan non organik saja. Yang bisa kita bedakan bagaimana kita pengolahannya nanti ini. Nah, ini implementasinya dalam kehidupan sehari-hari tadi. Kita buat bank sampah, nanti kan bisa di reuse atau recycle lagi tentang penggunaan sampah-sampah yang masih bisa kita manfaatkan ulang. Nah, kita sampai pada bab refleksi bahwasanya kita itu bisa menghijaukan kembali, bisa memulai dengan hemat air ini dari diri kita sendiri, baru lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita sebut dengan reuse, dan recycle. Nah, ini kita sebut dengan gerakan 3R ya teman-teman. Nah, bisa kita mulainya dari kehidupan kita sehari-hari, di orang tua kita, adik kakak kita, atau saudara kita. Yang ketiga ini gerakan peduli lingkungan, dan yang terakhir fasilitas pengelolaan lingkungan. Ibu mau tanya nih ya, gerakan pengelolaan lingkungan ini biasanya siapa yang bertanggung jawab? Dinsos. Selain itu dikelola lagi yang paling atas adalah pemerintah. Iya, pemerintah. Kemudian ibu mau diskusi kelompok, ini kita buat diskusinya dua-dua ya teman-teman. Nih, ibu udah bawain
portfolio buat kita untuk mengetahui apa saja nih. Ini kelompok 1 kamu ya Mbak sama Mbak Gina sama Mbak Salva, yang kedua Mbak Salva sama Mbak Rahma. Iya. Kalian bisa berkelompok kurang lebih 10 menit untuk menentukan. Sebentar, ibu baca tugasnya ya. Kalian kelola. Kalau ada banjir, kita berpikir secara logika ya teman-teman. Hikmahnya, kita ambil hikmahnya. Kita sebagai manusia, umat muslim maupun muslimat, kalau ada banjir, itu kita harus seperti apa? Misalnya banjir sudah terjadi gitu. Belum, mau banjir kan kita nggak tahu. Tiba-tiba malam hari langsung banjir. Dan di dia itu, ibunya lagi cuci piring, ada yang tahu tidak? Itu tiba-tiba banjir langsung masuk. Seperti apa itu kita menanggapinya? Nah itu bisa ditulis ya. Kalian mendorongkan satu pertama, masalahnya banjir, kemudian penyebabnya apa? Kemudian kita sebagai umat muslim maupun muslimat seperti apa menanggapinya? Kalau pencegahannya kan sudah biasa. Nah ini ibu mau minta tolong jelaskan sebagai umat muslim maupun muslimat, kalau kita mengetahui banjir entah itu di sekitar kita maupun di tempat yang agak jauh, kita seperti apa menanggapinya? Oke, 10 menit dimulai dari sekarang ya. Nanti kita presentasi solusi maju dua-dua. Oke, ini ibu monitoring ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan tidak, Mbak? Ya, bisa disingkat aja ya. Gimana Mbak? Kedinginan ya Mbak? Ya, sebentar. Ini masih pertemuan pertama ya. Kemudian masih ada diskusi lagi, tanya jawab. Yang jawabannya bagus, ibu belikan tisu ya teman-teman. Oke, biar semangat semua. Oh berpuasa ya ini? Padahal ini hari Asyura, harusnya puasa ya. Asyura ini puasa teman-teman. Lupa sama tadi. Oh mungkin ada yang sudah ya. Yang kelompok pertama bisa maju dulu, sebutkan nama kelompok kalian, anggota, nomor absen, dan kemudian jawabannya. Ayo ibu dengarkan dari bangku siswa dulu ya. Jadi kalau sedang Kita tiba-tiba ngomongin dulu ya Mbak sama anggota. perkenalkan, kita dari kelompok 1. Nama aku Gina. Nama saya Salva. Di sini kami akan menjelaskan apa yang harus dilakukan saat terjadi banjir. Pertama, kita harus segera mematikan aliran listrik dan gas di rumah untuk mencegah terjadi korslet atau adanya aliran listrik yang mengalir di genangan banjir. Kemudian, mengevakuasi diri ke tempat yang aman. Hindari berjalan atau berkendara di arus air yang deras. Dan selalu menggunakan alas kaki untuk menghindari kaca, batu, atau hewan seperti ular. Ya, kemudian ibu tanggapi ya. Kalau kita pertama melihat itu sebagai orang muslim seperti apa ya Pak menanggapi banjir ini? Sebagai manusia yang baik dan benar dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, alangkah baiknya jika kita mencari orang yang bisa kita selamatkan. Oh iya. Boleh nggak apa-apa. Boleh duduk, boleh. Apa dulu teman kita? Kelompok pertama kalau kita sekali. Kemudian kelompok kedua jelaskan. Bisa membacakan satu solusinya. Ada bagian ini. Iya, nggak apa-apa dan Baik, di sini kami kelompok 2. Saya sendiri salah satu juga, lalu saya Rahma. Di sini solusinya ketika sudah terjadi banjir, ketika atau kita sedang baru bangun tidur, yang pertama itu yang pastinya menyelamatkan diri. Hal yang kedua,
Ya mencari teman yang aman. Nggak, kalau semisal di dalam rumah bukan hanya diri sendiri, kita juga menyelamatkan keluarga. Kalau ketika tidak sangat genting keadaannya, boleh mengamankan dalam keluarga atau mematikan listrik. Dan mungkin itu saja. Oh iya, boleh. Tepuk tangan saya lagi buat Mbak Soal yang pertama. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu mau menyimpulkan nih kesimpulannya apa dari pembelajaran kita tentang bab menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin agak belum dipahami ya teman-teman semuanya tentang kita sebagai umat muslim maupun muslimin maupun muslimat, bahwasanya kita seketika melihat banjir, entah itu di radar berita ataupun langsung nih, ibaratnya di lapangan kelas kita, lapangan di sekolahan kita ada banjir, atau ada petir, pohon tumbang, gedung roboh atau sebagaimana, entah itu semennya yang kurang kokoh ataupun memang bencana terlalu kuat. Jadi seperti ini ya adik-adik anak-anak semuanya. Bahkan kita harus bisa introspeksi diri, berkaca, bertadabbur alam, melihat lagi sebagaimana diri kita ini apa sudah kita berbuat, entah itu tentang kejahatan kepada lingkungan, baik seperti materi maupun rohaninya ya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan alam, tidak boleh menyalahkan pemerintah, tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus tahu apakah kita sudah benar tentang pengelolaan sampahnya, tentang apalagi tentang reboisasi, tentang 3R tadi. Sekarang yang ditanya ya, 3R ini tadi ada bisa menyebutkan contohnya satu-satu nggak? Kalau recycle apa? Penggunaan daur ulang Apa? Iya, misal apa yang bisa didaur ulang Mbak? Sampah yang diulang, sampah yang non organik. Iya, misalnya plastik dibuat apa kalau misal bisa dapat daya jual? Jadi bentukan. Tentukan apa ya Mbak? Contoh di tempatnya, rumahnya mana itu? Tidak mau di sini ya berarti ya? Tentukan apa Mbak? Saya pengen ketawa, ini untuk sekali teman kita yang dari Sudamukti. Mungkin kalau sampah misal maaf ya disebut merek, karena kalau sampah dari Soklin ataupun Rinso kan bisa kita olah, kita keringkan menjadi tas buat belanja ke pasar, bisa kita jual lagi. Nah uangnya ini bisa bantu kita jajan sekali otak kita yang emang penuh jajan ya. Ya bisa. Kemudian yang terakhir sampai penghujung pertemuan hari ini, tidak? Apakah metode berkelompok, diskusi kelompok ini bisa menyenangkan hati? Bisa. Oke, berarti bisa kita refleksikan lagi bahwasanya di pertemuan besok kita bisa memakai metode pembelajaran seperti sekarang ini. Kemudian kalau buat kalian sendiri, apakah ada pertanyaan, ada yang belum paham sebelum Ibu kasih PR lagi? Sudah cukup ya, berarti insya Allah semuanya paham ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oh iya, tadi Ibu lupa ya, Ibu apresiasi dari kelompok 1 dan 2 bahwasanya jawabannya itu sudah bagus. Terus iya, Ibu nanti berikan sebuah hadiah gift satu-satu buat 2 kelompok ini. Oke, jadi bisa dikembangkan lagi, besok bisa kita amalkan sehari-hari. Bisa kita pulang mengaji madrasah sore ya, di depan jalan ada batu dipinggirin, ada sampah dibuang ya dibuang, jadi ambil mau diapain. Terima kasih, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf. Nanti kalau ada yang bingung bisa jawab Ibu ya. Di kelompok boleh bikin apa enggak? Nggak boleh ya kalau mau ya? Iya. Ya udah besok nanti kalau di sekolahan Ibu berikan PR, bisa catat 1 ada 2 orang yang catat dulu. PR-nya yaitu ketika kita melihat seperti ini, kita juga perlu mengetahui hadisnya ya teman-teman. Nah itu hadisnya ntar dicatat, dikirimkan ke WA group ya. Oke, terima kasih. Seperti itu PR-nya, hadis singkat saja dan artinya terjemahannya juga boleh. Dan itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.